di atas bumi, di bawah langitmu, dari pagi hingga sore hari. Di bawah langitmu, di atas bumimu, tempatku berpijak, kulangkahkan kaki. Dari pagi hingga sore hari, tiada henti hingga malam tiba. Demi untuk mencari nafkah, di dunia yang sementara, di bawah langitmu, di atas bumimu, tempatku berpijak, kulangkahkan kaki. Dari pagi hingga sore hari, dari pagi hingga sore hari, tiada henti hingga malam tiba. Demi untuk mencari nafkah, di dunia yang sementara, demi untuk mencari nafkah di dunia yang sementara. Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya dewasa rohani adalah menyenangkan Tuhan karena taat kepada firman Tuhan walau tidak menyenangkan untuk diri kita sendiri. Itu temanya itu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan kedewasaan rohani itu kita ternyata harus mengalami beberapa proses teman-teman. Jadi dalam arti kata kalau kita bicara manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Jadi kita butuh sekali dewasa tubuh, dewasa jiwa, dan juga dewasa rohani. Baru mencapai kedewasaan rohani. Tanpa ada kedewasaan jiwa nih, dalam arti kata dewasa jiwa, ini juga tidak mudah teman untuk bisa masuk ke dalam dewasa rohani. Begitupun juga dalam hal dewasa sebelum jiwa nih itu tubuh kita sendiri. Bisa nggak kita dewasa tubuh? Dewasa tubuh dalam arti kata ya kita bisa nggak menjaga kesehatan kita sendiri teman-teman. Jadi kita butuh dewasa tubuh itu dalam arti kata dari cara kita makan ya, makan, minum,
mungkin jangan merokok atau harus ada olahraga gitu. Ya harus makan vitamin itu, tubuh itu teman. Jadi kalau kita tidak ada kesadaran dewasa tubuh kita pun tidak mendukung teman. Tidak mendukung untuk bisa menjadi dewasa jiwa dan dewasa roh. Jadi kita butuh semua 3 unsur itu, kita butuh dewasa teman. Dewasa tubuh, dewasa jiwa, dan dewasa roh. Dewasa tubuh yang tadi saya katakan harus kita, rasanya kalau dewasa tubuh apa ya, banyak pakar-pakar kesehatan atau dokter gitu yang memang sudah mengajarkan ke kita ya bagaimana tata krama kita makan, bagaimana tata krama kita minum gitu loh, bagaimana tata krama kita berolahraga, itu sudah ada pakarnya semua teman-teman. Nah itu yang nyata, itu yang harus dilakukan oleh orang dia pada umumnya. Tapi begitu masuk ke dalam masuk ke dalam area jiwa gitu, kita juga harus dewasa jiwa. Dewasa jiwa itu kembali ke karakter teman-teman. Ya bagaimana kita sikap kita gitu, pola dan pikir kita terhadap diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ini kaitannya seperti itu teman. Kaitannya semua dengan bagaimana caranya kita berpikir, bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita berkehendak. Itu yang namanya terkait jiwa semua teman. Jadi tubuh dan jiwa itu tetap harus dibuat dewasa dulu teman, sebagai fondasi untuk bisa kita mendapatkan kedewasaan rohani. Di situ teman-teman. Jadi tidak bisa kita tanpa melewati proses kedewasaan tubuh ya terus berlanjut ke kedewasaan jiwa ya tanpa ada proses tubuh dan jiwa menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa rohani itu jadi susah teman-teman, makin sulit gitu. Karena kalau kita bicara kedewasaan tubuh dan jiwa itu, kalau orang sudah bisa melakukan itu saja gitu, dewasa tubuhnya, dewasa jiwanya, itu rasanya sudah di atas rata-rata orang dunia atau orang orang yang berkeyakinan. Maksudnya orang berkeyakinan itu orang beragama tapi belum mengerti akan Tuhan pribadi dan firman Tuhannya gitu. Jadi yang dewasa tubuh dan dewasa jiwa itu sudah masuk kategorinya itu baik teman-teman, baik gitu. Dan besar kemungkinan gitu kalau bicara dari sisi baik gitu, ya besar kemungkinan orang yang dewasa tubuh dan dewasa jiwa ya, kalau bicara dari sisi teori firman Tuhan harusnya sudah bisa masuk ke dalam surga teman-teman. Sudah masuk ke dalam keselamatan akhirat di dalam surga. Cuman memang posisinya teman-teman, kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, kita akan tahu bahwa posisi yang seperti orang yang baik ini ya mendapatkan keselamatan masuk ke dalam surga, tapi hanya sebagai batas warga surganya. Jadi sebagai rakyat jelatanya gitu. Nah ini hal-hal, ini kan cuma butuh lebih dalam mengerti akan firman Tuhan. Kalau enggak kan ini apa lagi kok di surga dipetak-petak. Tapi kalau firman Tuhan katakan memang begitu teman. Ada posisi di dalam surga itu yang rendah dan ada posisi dalam surga itu yang tinggi gitu. Nah ini yang dikatakan firman seperti itu. Ada yang mengatakan juga firman ada yang dekat dengan Tuhan gitu, ada yang jauh di dalam surga nih, bisa dekat dengan Tuhan dan jauh dari Tuhan gitu. Ya ini yang mesti kita pelajari lebih dalam gitu, bahwa di dalam surga pun ternyata Tuhan tidak cuma sebatas menghendaki merancangkan dan menghendaki kita hanya masuk sebagai rakyat jelata menjadi warga surga saja gitu. Tidak, Tuhan itu menghendaki merancangkan agar kita bisa terpilih untuk masuk dalam keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga teman. Nah ini yang Tuhan benar-benar mengharapkan kita serupa dengan firman Tuhan, sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki. Ya maksudnya gitu teman, agar kita bisa masuk ke dalam keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan di dalam surga, ya kembali lagi kita tidak hanya cukup melakukan firman Tuhan, tapi kita juga harus mengajarkan firman Tuhan teman. Waktu kita mengajarkan firman Tuhan, peluang untuk menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga itu terbuka teman-teman. Nah apa yang kita ajarkan gitu. Kalau bagi kita yang di marketplace, ada di dunia sekuler sebagai pengusaha atau orang karir, ya kita tidak bisa mengajarkan seperti yang diajarkan oleh mentor rohani atau rohaniawan, karena memang kita tidak pernah ada peluang untuk belajar teori rohani
dan teologi gitu. Kita nggak punya kemampuan itu teman. Tapi mengajarkan bagi orang-orang yang di marketplace, di dunia sekuler seperti pengusaha dan orang karir atau mungkin buruh segala macam gitu. Ya kuncinya cuma bagaimana mengajarkan firman Tuhan dengan cara memberitakan teman-teman kesaksian gitu atas apa yang terjadi dalam hidup kita, ya apa yang kita alami gitu. Kita hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, ya kita bicara kesaksian kebesaran Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, tapi harus dialami oleh kita teman-teman, harus dialami dalam hidup kita. Dan nanti kita cross check dengan ya firman Tuhannya, bahwa yang kita saksikan itu terjadi di dalam firman yang mana gitu. Itu harus jelas teman-teman. Jadi sekali lagi pagi ini saya ingatkan teman-teman, dalam draft saya nggak cantum lagi, karena dalam draft ini saya cuma mengupas dua teman-teman, dewasa jiwani dan dewasa rohani. Tapi sebenarnya teman-teman ada satu lagi, ya dewasa tubuh itu gitu. Nah dewasa tubuh itu jangan main-main teman, itu penting sekali. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita, bagaimana kita menjaga kebugaran kita, bagaimana kita bicara ya menjaga semua anggota tubuh kita itu harus bicara bekerja dengan baik teman-teman. Itu dari yang membuat kita hidup tidak sehat, akhirnya tubuhnya jadi tidak, pengenalan tubuhnya itu tidak dewasa. Ya pasti caranya gitu teman. Orang merokok gitu, ya nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Ya sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat perjalanan teman-teman yang kemarin, saya baru ketemu satu saudara gitu, ya yang mengatakan begitu, dia kena jantung gitu, kena jantung. Padahal umurnya 10-15 tahun lebih muda dari saya teman-teman. Ya kok kena jantung gitu. Ya umur 40-an aja udah kena jantung, udah diring, udah apa tuh istilah, ditiup, dibalon segala macam. Nggak tahu kok dampaknya jantung bisa sampai ke kaki gitu. Jadi di belakangnya lutut gitu. Itu nggak ngerti sampai ada benjolan-benjolan kayak begitu gitu. Katanya sih jantung itu bisa berdampak sampai ke situ. Nah kalau ditanyain apa gitu penyebab jantungnya, ternyata bukan kolesterol, bukan ini, bukan itu. Ternyata cuma karena merokok gitu. Waktu umur 20-an itu sudah merokok berat sampai umur 40. Nah sekarang berhenti sih, merokoknya berhenti. Tapi penyakitnya kan udah nempel teman. Penyakit merokoknya udah nempel. Nah saya juga merokok teman-teman waktu umur 20-an sampai 40-an gitu. Saya juga merokok. Nah cuman Tuhan tidak kasih belum yang mudah-mudahan tidak berdampak gitu. Tapi saya keburu berhenti merokok sebenarnya. Jadi saya berhenti merokok itu frontal, begitu terima Tuhan tahun 2007, sontak saya berhenti total gitu. Sampai hari ini sudah 21-22 tahun saya benar-benar tidak pegang rokok lagi gitu. Berhenti tidak dengan dengan merius mengurangi jumlah rokok tidak. Saya langsung cut bahwa ya kalau saya mulai terima Tuhan, ya saya mesti lahir baru. Jadi begitu saya dibaptis, saya berhenti rokok gitu. Saya tinggalkan rokok. Berat nggak? Ya berat. Tapi ya kembali lagi, kalau berhenti rokok dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, ya minta kekuatan Roh Tuhan untuk menguatin kita. Ya rasanya ya meskipun berat tapi tetap bisa selesai juga teman-teman. Jadi nggak perlu harus sampai ngalamin seperti saudara saya, harus kena jantung dulu, harus diring dulu, itu juga belum sembuh gitu. Ya sampai badannya kurus seperti lemah gitu. Ya itu balik lagi karena waktu mudanya tidak mengenal kedewasaan akan tubuh teman-teman. Nah ini yang diharapkan, kalau bisa tubuh itu butuh dewasa dengan cara ya dari mulai sekarang teman-teman. Jadi pola hidup kita itu harus berubah gitu. Bagaimana untuk sehat, bagaimana kita makannya yang benar, minumnya yang benar, ya jangan sampai ngerokok nggak ada gunanya gitu. Buat apa gitu tuh? Yang namanya apalagi ya minum air, minuman keras juga buat apa gitu? Ya buat seneng-seneng gitu, atau buat nenangin jiwa saja. Ya sementara sifatnya sembuh, ya untuk menyenangkan diri sendiri, atau jangan narkoba gitu. Nah itu juga kacau lagi tuh. Nanti ada dampak-dampak apa lagi gitu. Jadi kita harus jaga makan minum kita, bahkan olahraga kita teman. Olahraga kita itu tidak bisa tidak gitu. Karena pada prinsipnya tubuh diciptakan untuk bergerak. Jadi kalau tubuh ini tidak bergerak, ya tidak akan bisa sehat teman.
Nah, untuk bisa bergerak ya olahraga butuh komitmen gitu. Ya sama gitu. Ya kedewasaan tubuh itu butuh komitmen. Tidak beda dengan kedewasaan jiwa dan roh, itu juga butuh komitmen. Nah, ini sebelum saya draft itu kan saya coba ngupas dewasa rohani itu butuh dewasa tubuh, jiwa gitu. Nah, ini yang saya kupas nanti di sini cuma butuh kedewasaan tubuh dan jiwa dan roh saja supaya jangan terlalu meluas gitu. Nah, ini saya coba baca dulu teman-teman apa yang saya sharingkan pagi ini gitu. Itu dasarnya dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dan kitab Mazmur pasal 73 ayat 16 sampai 28 teman-teman. Saya coba baca dulu sebelum masuk ke draft kitab 1 Petrus teman-teman. 1 Petrus pasal 2. Coba teman-teman cari kitab Petrus pasal 2 ayatnya 1 sampai 10 teman-teman. Nah, kalau di perikopnya judulnya teman-teman, firman Tuhan sebagai batu penjuru gitu. Jadi firman Tuhan sebagai batu penjuru. Karena ini kalau saya universalkan gitu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin agar air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini diumpamakannya begitu teman, lahir baru itu seperti itu gitu. Jadi seperti seorang bayi yang butuh susu murni dan yang rohani gitu. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah gitu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena firman Tuhan itu berkenan kepada Allah gitu. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, ini dalam arti kata firman Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Jadi siapa yang percaya kepada firman Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu senduhan dan suatu batu sandungan juga gitu. Jadi firman Tuhan ini bisa relatif teman-teman, bisa menjadi batu senduhan yang berguna, tapi bisa juga menjadi batu sandungan gitu. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, ini khusus untuk ayat 9 teman-teman, apabila dipertajam dari sisi rohani gitu. Jadi di sini dikatakan tetapi kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani gitu. Jadi kalau kita bicara hubungannya dengan Tuhan teman-teman, sebenarnya kita ini punya satu privilege gitu, bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Berarti kita ini benarnya harusnya bisa kontak langsung dengan Tuhan teman-teman. Itu firman Tuhan katakan begitu. Jadi kita ini istilahnya rajanya gitu. Yang kita ini yang memang bisa diberi hak oleh Tuhan untuk kontak kepada Tuhan. Meskipun Tuhan sediakan mentor rohani dan rohaniawan. Nah, yang belum bisa memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Jadi ada kesan seolah-olah yang namanya berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Itu harus melalui metode rohani, kalau ke rohaniawan teman. Ini yang salah kaprah gitu. Kalau pola-pola pikir kita masih seperti itu, bahwa kita berhubungan dengan Tuhan itu tidak bisa langsung, ya berarti di sini kita bukan imamat yang rajani gitu.
kita katakan imamat yang terjadi itu karena kita punya peluang untuk bisa kontak langsung dengan Tuhan. Nah, yang tidak bisa kontak langsung dengan Tuhan itu kan cerita-cerita waktu zamannya kitab Taurat, zamannya di kitab Perjanjian Lama itu seperti itu teman-teman. Contohnya kayak bagaimana umat jemaatnya Musa untuk bisa kontak kepada Tuhan Allah itu harus tetap melalui Nabi Musa gitu, nggak bisa langsung. Tapi kalau kita sekarang harusnya bisa teman-teman. Cuma masalahnya ya balik lagi, kita butuh dewasa rohani teman. Kita harus butuh dewasa rohani untuk bisa menjadi yang Tuhan inginkan kita sebagai imamat yang rajani gitu. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan, bahkan kalau kita lihat di ayat 9 ini, supaya kita memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi Tuhan itu justru mengharapkan kita juga teman-teman, bagaimana untuk bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Allah. Apa? Ya itu kesaksian apa yang terjadi dalam hidup kita terkait dengan kebesaran Tuhan Allah, dan nanti harus diladari dengan firman Tuhan yang dari mana gitu. Itu loh teman-teman. Ini jadi Tuhan itu tidak berhenti istilahnya kita punya privilege untuk bisa kontak langsung dengan Tuhan Allah saja, tapi kita juga dirancang dan dikehendaki oleh Tuhan yang untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan Allah tersebut teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah dalam hidup kita selama ini kita pernah mengalami kebesaran Tuhan Allah yang terjadi dalam hidup kita? Rasanya mestinya setiap orang punya teman-teman. Cuman bedanya ya ada yang tidak merasa itu dari Tuhan Allah, atau kalaupun misalnya merasa itu dari Tuhan Allah, tapi seolah ada kesan bahwa tidak pantas untuk memberitakan kebesaran Tuhan Allah itu, bahkan bisa terkesan malu teman-teman. Malu, jadi seperti mengandalkan Tuhan kok malu gitu. Ya gimana menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup kita yang terkait dengan Tuhan Allah kok malu gitu. Nah apakah kita nggak sadar kita ini kelewatan gitu ya, kita ini benar-benar dari sisi lain kita percaya mengasihi Tuhan, mengaku begitu di mulut kita, tapi waktu kita menyaksikan apa yang terjadi hidup kita yang terkait dengan kebesaran Tuhan itu nggak berani diceritakan teman-teman. Sebenarnya harus ada kemampuan untuk berani menceritakan, memberitakan ya kebenaran Tuhan tersebut atas kejadian kesaksian yang kita alami itu. Dan nanti Tuhan akan bimbing, dasar firman-Nya harus ada benar. Jadi apa yang kita alami itu pasti sudah ada di dalam firman Tuhan. Tidak mungkin yang kita alami itu tidak dengan ada landasan firman itu, nggak mungkin. Karena firman Tuhan ini sudah berumur ratusan ribuan tahun gitu. Ya tetap tidak pernah berubah gitu. Jadi siapapun juga kita sampai meninggal pun juga gitu, tetap kita ada dasar firman-Nya gitu. Gak mungkin yang terjadi dalam hidup kita itu tanpa dasar firman, gak mungkin. Masalahnya kita belum mengerti firman yang mana, cuman itu aja. Nah itu Roh Tuhan yang membukakan itu teman-teman. Kembali lagi, kita punya hak untuk bisa kontak langsung dengan Tuhan karena kita adalah imamat yang rajani, dan memang Tuhan sudah persiapkan dan sudah berikan ya Roh Tuhan tadi teman-teman, untuk bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan, untuk bagaimana kita mampu melakukan firman Tuhan karena kita punya iman gitu. Naiknya iman kita itu Tuhan udah persiapin semua untuk kita gitu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah ini yang di dalam firman 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10 mengingatkan seperti itu teman. Ya kuncinya ya kita imamat rajani gitu. Apabila kita sudah dibaptis, apabila kita memang sudah menghidupkan Roh Tuhan gitu di dalam hidup kita, ya kita ini ya sudah menjadi umatnya yang dikasihani gitu, yang beroleh belas kasihan dari Tuhan Allah gitu. Ini teman-teman harus sadar bahwa kita ini berbeda teman-teman setelah menerima Tuhan gitu. Ya kita ini mesti menjadi manusia baru, yang lama, manusia lama kita harus sudah ditinggalkan. Ini saya sudah baca di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10. Nah sebelum masuk ke terus, saya lanjut lagi aja teman-teman ke kitab Mazmur teman-teman. Kitab Mazmur pasal 73 teman-teman, pasal 73 ayatnya 16-28 teman-teman. Kenapa saya ambil 16-28? Karena kalau
kalau kita simak di ayat 16-28 teman-teman, yang bicara ayat 16 sampai 20 di pengertian saya itu ngaitnya urusannya dengan urusan jiwa kita teman-teman. Bagaimana kita menjadikan jiwa kita dewasa gitu. Itu adanya di kitab Mazmur 73 ayat 16 sampai 20. Nah, adapun di Mazmur 73 tapi ayatnya 21 sampai 28, saya anggap itu adalah proses yang kita sudah masuk ke dalam kedewasaan rohani. Jadi kembali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa untuk mendapatkan dewasa rohani itu kita butuh dewasa jiwani gitu. Tapi juga kita butuh dewasa tubuh gitu. Nah, yang tubuh tadi sudah kupas. Nah, sekarang saya coba masuk di kitab Mazmur itu khusus fokus dewasa jiwani dan rohani teman-teman. Nah, ini saya coba baca dulu aja teman-teman, nanti di drop kita urai gitu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, ini ayat 17 ini membuktikan bahwa teman-teman bahwa ya kita ini sudah mulai ada pengertian urusan firman itu apa sih gitu. Ya ngomong seperti itu, kenapa kita kok cemburu sama orang-orang dunia gitu. Nah, ini di ayat 16 itu adalah mulai transisi ya, kita lebih mengenal secara jiwa bahwa oh, maksud firman tuh ini. Jadi jiwa kita udah jauh lebih tenang teman-teman, karena sudah lebih mengenal-mengerti bahwa orang fasik itu orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan itu yang berujung seperti ini. Nah, ini dimulai dari ayat 16 teman-teman. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan si orang fasik tersebut. Sesungguhnya di tempat-tempat licin orang fasik itu kau taruh, Tuhan taruh mereka di tempat-tempat yang licin gitu. Itu tempat licin, jadi berbuat yang dianggapnya nggak apa-apa, tapi sekali kena ya jatuh teman-teman. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi orang-orang fasik yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, ya ujung-ujungnya teman-teman ya akan hancur gitu. Ya akan hancur nggak keruan, lenyap gitu. Ya bahkan hancur lenyap gitu. Dan ya itu waktu kita menyadari yang tadinya kita mikir bahwa kok orang fasik enak yang gini-gini, akhirnya kita malah berpikir iya ya, berarti Tuhan itu memang memandang hina orang-orang fasik itu karena tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan teman-teman. Ini cerita bagaimana dewasa jiwani ini mulai terjadi teman. Nah, kalau di jiwa kita teman sudah terbuka hal yang ini, yang dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 16 sampai 20 ini, jiwa kita ini sudah lebih matang teman. Sudah tidak membanding-bandingkan dengan jiwa waktu kita belum mengerti akan firman Tuhan gitu. Belum mengerti firman Tuhan, kadang-kadang kita berbandingkan hidup kita dengan orang fasik gitu. Tapi setelah kita lebih mengerti akan pengenalan firman Tuhan, akan kemampuan mengerti akan firman Tuhan, bahkan keberanian untuk melakukan firman Tuhan karena kita beriman. Nah, biasanya berubah, teman. Kita ini akan berubah, teman. Nah, itu cerita proses yang bicara dewasa urusan jiwani, teman. Nah, kalau saya sambung lagi Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28, teman. Ini sudah lebih mengarah, kita lebih mengerti lagi, ya berarti kita sudah melakukan kedewasaan terhadap tubuh kita sudah melakukan kedewasaan terhadap jiwa kita. Nah, kalau pasal 73 ayat 21 sampai 28 ini sudah masuk ke dalam bagaimana kita bisa dewasa lebih tentang rohaninya teman-teman. Dengan dasar kedewasaan jiwani dan tubuh itu sudah terlampaui gitu. Nah, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain Tuhan Allah gitu. Selain Tuhan Allah tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan ya semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, ini di ayat 47 ayat 28 juga diulang lagi, teman, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya Tuhan Allah, maksudnya supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan Allah di dalam hidup kita. Jadi ya kembali lagi, Tuhan ini butuh, teman, butuh untuk kita bersaksi gitu, bersaksi menceritakan apa yang terjadi hidup kita bersama Tuhan Allah. Nah, cuma nanti yang tadi saya katakan, setelah kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, setelah kita lebih tahu misalnya lebih mengerti akan maksud dari firman Tuhan itu, nanti pasti waktu kita bersaksi itu Tuhan bukakan landasan-landasan firman-Nya, teman-teman. Karena apa yang kembali lagi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita atau seluruh manusia itu pasti semua didalari dari firman Tuhan kok, teman. Pasti terjadi, pasti firman Tuhan udah catat gitu. Tinggal kejadian waktu kita lakukan A, B, C, D, E gitu. Nah, firman Tuhan yang mendasari A dan B dan C dan D dan E itu firman yang mana? Nah, itu firman yang akan membukakan, teman. Tuhan yang akan, roh Tuhan gitu, roh Tuhan yang akan membukakan dasarnya firman yang mana gitu. Jadi semua pasti terkait dengan firman Tuhan. Ini saya sudah bacakan dua kitab, teman-teman. Jadi kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, dan saya juga udah bacakan kitab Mazmur pasal 73 ayat 16-28 gitu. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Siapa bisa lebih jelas gitu. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3, teman-teman. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan gitu. Jadi di sini diperjelas, teman-teman, di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3, ya butuh mengubah karakter jiwa kita untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Tadi saya katakan kan, kalau cerita di ayat 1 Petrus pasal 2 1 3 itu kan cuma bicara bagaimana kita butuh mendewasakan jiwa kita, teman-teman, agar kita mendapatkan dewasa rohani. Tapi tadi saya sebelum masuk ke ayat ini kan saya udah sampaikan bahwa sebenarnya sebelum kita mendapatkan kedewasaan jiwani, kita juga butuh, teman-teman, kedewasaan tubuh gitu. Jadi prinsipnya 3 unsur yang ada di dalam makhluk manusia ini gitu, tubuh, jiwa, roh, itu harus semua dewasa semua, teman-teman. Kalau semua sudah dewasa, ya kita ada peluang masuk ke dalam dewasa rohani gitu. Nah, dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 8, teman-teman, khususnya gitu, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi untuk orang yang tersandung itu memang secara firman Tuhan, secara Tuhan katakan memang ya untuk disediakan sebagai contoh kita gitu. Ada orang yang tersandung dan tidak orang yang tersandung gitu. Ya ini satu contoh, jangan sampai kita malah jadi seperti orang yang tersandung gitu. Gak boleh seperti itu, teman-teman. Nah, perubahan karakter yang menjadi dewasa jiwani dibutuhkan sebagai fondasi dasar dewasa rohani, karakter yang baik untuk menopang perintah dan peraturan firman Tuhan. Karena kembali lagi, teman-teman, yang tadi dikatakan, orang yang tidak memiliki kedewasaan rohani tapi dia memiliki dewasa jiwani dan dewasa tubuh saja, kategorinya sudah menjadi orang yang baik, teman-teman, meskipun tidak sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah, sedangkan ini yang repot ini kan tinggal kita mau nerima nggak, teman-teman, bahwa kita mengenal, kita mampu mengerti enggak gitu, dan kita mampu nggak melakukan bahwa yang namanya Tuhan ini bagi kita yang terpilih gitu, yang hatinya terdorong untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tuhan itu kehendaki, rancangan dan kehendaki tidak berhenti cuma sekedar baik gitu, teman. Kalau baik itu urusannya ya kemungkinan besar masuk ke dalam surga, menjadi warga surga, menjadi rakyat jelata di dalam surga. Tapi kalau orang pilihan Tuhan, teman, kita ini yang sebagai orang pilihan Tuhan,
orang yang mau gitu merespon, orang yang mau apa, jadi ada responnya, ada keinginan untuk melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Itu kan namanya orang sudah dipilih Tuhan, teman. Nah, orang dipilih Tuhan itu Tuhan ngarepin sekali bukan cuma cukup menjadi orang yang baik, tapi orang yang lebih baik gitu. Berarti orang yang lebih benar, baik dan lebih benar ya, dalam arti kata sampai ya serupa dengan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan, dan sempurna seperti yang Tuhan Allah rancang dan kehendaki bagi kita. Nah, contoh yang manusia yang bisa menjadi sempurna itu ya contohnya Nabi Isa, teman-teman. Makanya Nabi Isa dikatakan sebagai sulungnya kita itu karena Nabi Isa melakukan gitu, sebagai manusia itu melakukan, benar-benar melakukan firman Tuhan gitu, bukan cuma karena omongan saja atau karena kasih karunia yang dari Tuhan Allah, bukan gitu. Nabi Isa itu melakukan firman Tuhan bukan karena kasih karunia Tuhan Allah, karena memang Nabi Isa berani melakukan itu. Dan kenapa Nabi Isa berani melakukan itu? Karena kembali lagi yang namanya kedewasaan tubuhnya, kedewasaan jiwanya itu sudah kuat sekali, teman-teman. Udah kuat sekali sehingga waktu dia masuk ke dalam kedewasaan rohani ya bisa berhasil, teman-teman. Ya, Tuhan Allah mengendaki kita itu seperti Nabi Isa, teman-teman. Bagaimana kita harus mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, kita sudah harus lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk cerita mau mengenal ini kan masih cerita free will kita, kehendak bebas kita. Tuhan nggak bisa masuk ke dalam area itu karena ada tatanan yang memang Tuhan nggak boleh masuk, dan juga pride-nya Tuhan kan. Masa sih cinta harus dipaksa-paksa, masa sih mengasihi Tuhan manusia ini harus dipaksa-paksa. Tuhan nggak mau. Kita orang juga sama, teman-teman. Apabila kita ke pasangan kita, apakah pasangan kita harus dipaksa-paksa untuk mencintai kita, harus mengasihi kita? Rasanya juga kan nggak bisa, teman-teman. Ya ada batas-batas, harga diri kita kesinggung. Nah, Tuhan juga sama, teman. Tuhan nggak mau yang namanya sampai kemauan kita percaya Tuhan atau mengasihi itu karena keterpaksaan dari pihak kita. Nggak mau. Tuhan pengen berikan hendak bebas kepada kita untuk kita bebas memilih. Ya kalau memang kita percaya dan mengasihi Tuhan, ya itu dasarnya karena memang hati kita mau memilih untuk percaya dan untuk mengasihi Tuhan itu. Tapi kalau bicara kemampuan Tuhan, teman-teman, bagaimana Tuhan membuat mampu kita mengerti firman Tuhan, itu tidak asal-asal lagi. Tuhan pasti akan support kita untuk bikin mampu kita mengerti. Begitupun dalam hal melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan berikan dukungan, pasti untuk kita mampu melakukan firman, selama ya kita bisa menghidupkan roh Tuhan yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Roh Tuhan, roh kebenaran, roh kudus. Kalau orang Nasrani bilang, kalau Muslim bilang nur gitu. Kalau agama lain saya nggak ngerti itu nyebutnya apa, tapi jelas itu adalah roh Tuhan yang memang Tuhan berikan kepada setiap manusia, asal kita mau menghidupkannya, teman-teman. Nah, kalau roh Tuhan itu dihidupkan, ya berarti ada kuasa yang dari Tuhan di dalam kita gitu. Ya untuk mampu mengerti firman Tuhan dan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi lebih beriman, teman. Lebih beriman, percaya bahwa memang ada roh Tuhan yang membantu kita, bukan kita sendirian saja. Roh Tuhan itu kan sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar, teman-teman. Semua roh Tuhan itu bisa seperti itu. Bahkan jam untuk kita bertemu dengan roh Tuhan itu dia setiap saat kan, teman. Beda dengan kita ketemu dengan ayah ibu kita ketemu dengan pasangan kita ketemu dengan anak-anak kita ketemu dengan mentor rohani atau rohaniawan kita. Itu kan waktunya terbatas, teman. Tapi kalau kita bicara menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya berarti ya setiap saat, teman-teman, bahwa yang namanya Tuhan dan roh Tuhan itu tidak ada batasan tempat dan waktu lagi, teman-teman. Ya berarti Tuhan itu memang maha hadir, teman-teman. Jadi setiap saat ya kita akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan bisa langsung minta bimbingan yang dari Tuhan, bahkan pengajaran yang dari Tuhan, teman-teman. Nah, itu bagian dari cerita tadi Imamat Rajani itu sebenarnya itu, teman. Kita punya privilege, kita punya hak untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan Allah. Tidak hanya melulu kayak zamannya Nabi Musa yang harus melewati umat jemaatnya itu harus melalui Nabi Musa yang baru bisa ke Tuhan Allah gitu. Tapi kalau zamannya Nabi Isa kan tidak, teman. Zaman kita perjanjian baru itu sudah tidak gitu.
Jadi kita boleh langsung gitu. Nah, Tuhan kehendaki agar kita dapat kontak dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan Tuhan kehendaki agar kita menjadi saksi Tuhan atas perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang terjadi dan dialami dalam hidup kita, yang telah memanggil kita keluar dari hidup tanpa Allah kepada hidup dengan keselamatan kekal itu. Nah, ini yang kembali lagi ditekankan berulang-ulang ini kan di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, teman. Ditekankan ya memang kembali lagi kita harus bersaksi, teman. Bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan, bagaimana bersaksi, membuktikan keberadaan Tuhan gitu di saat kita hidup ini gitu. Ya dengan bersaksi itu, teman. Bersaksi apa yang kita alami hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu. Nah, ini kalau saya lanjut, dewasa jiwa nih butuh pengenalan yang lebih dalam akan apa yang firman Tuhan ajarkan. Harus minta roh Tuhan untuk beri kemampuan mengerti akan firman Tuhan. Nah, ini di kitab Mazmur pasal 73 ayat 16-20 itu katakan seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya kita minta roh Tuhan untuk beri kemampuan kepada kita untuk dapat mengerti yang firman Tuhan maksudkan. Jadi bagaimana kita membaca firman itu bukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita, bukan dari jiwa kita, tapi kita bicara mengupas Tuhan itu mengartikan soal firman Tuhan itu dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan gitu. Nah, jiwa Tuhan itu tercermin di dalam semua firman-Nya, Tuhan. Jadi kalau kita mengerti akan firman Tuhan, seharusnya kita jadi mengerti jiwa Tuhan itu mau apa gitu. Ya apa sih yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Apa sih yang Tuhan rancang dan kehendaki. Itu harus sampai seperti itu, teman-teman. Harus bisa sampai seperti itu. Nah, nggak ada caranya, kembali lagi yang kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, teman-teman. Dewasa rohani butuh percaya seperti itu gitu. Dewasa rohani itu butuh percaya dalam alami penderitaan lahir dan batin sampai kehilangan harga diri sehingga total kita hanya bersandar kepada Tuhan aja. Nah, ini dewasa rohani yang pada akhirnya, teman-teman. Dewasa rohani yang benar itu adalah butuh percaya dalam alami penderitaan. Jadi waktu kita mengalami penderitaan pun ya kita harus percaya, teman-teman, bahwa itu adalah bagian untuk kita bisa lebih dewasa rohani. Butuh percaya dalam alami penderitaan lahir dan batin, bahkan sampai kehilangan harga diri. Itu kadang-kadang repot loh, teman. Kalau kita benar-benar mau dewasa rohani itu kadang-kadang hal-hal yang membuat menderita kita secara duniawi gitu, itu tidak boleh kita rasakan sebagai penderitaan, tapi itu adalah sebagai proses gitu. Salah satu proses untuk bisa kita benar-benar mendapatkan ya kedewasaan rohani tadi. Jadi memang nggak mudah, teman-teman. Bagi dunia yang namanya penderitaan lahir dan batin itu buru-buru ditinggalkan, teman. Ya kalau cerita kependeritaan lahir itu kan misalnya urusannya dengan harta, tahta, uang gitu, teman. Kan kurang lebih gitu, atau pembunuhan benda-benda dunia gitu, harta benda gitu, yang kalau tidak terpenuhi kita jadi menderita gitu. Itu bisa nggak dianggap tidak ada, teman. Dan kalau bicara penderitaan batin itu ya itu jadi cemooh gitu. Kitanya dicemooh, kitanya direndahkan, kitanya dikucilkan gitu. Itu kan bentuk-bentuk yang penderitaan yang batin, teman-teman. Nah, waktu proses kita untuk menuju dewasa rohani ini tidak bisa menghindar nih, teman. Penderitaan lahir itu pasti akan terjadi, penderitaan akan batin juga akan terjadi, teman. Bahkan penderitaan batin itu bisa kadang-kadang satu saat lebih berat daripada penderitaan lahir. Orang dunia mengatakan, orang dan berkesimpulan bahwa yang namanya penderitaan lahir itu lebih berat daripada penderitaan batin gitu. Tapi kalau kita simak lebih dalam, penderitaan batin itu lebih susah, teman-teman, daripada penderitaan yang sifatnya lahiriah gitu. Batin itu lebih susah, teman-teman. Jadi makanya banyak sekali kalau kita lihat contohnya, buktinya lahiriah dan batinnya itu beratan batinnya itu ya contohnya gitu, teman. Banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang ternama gitu, tapi ujungnya ya stres, bunuh diri gitu, atau ujungnya mengkonsumsi narkoba gitu, atau ujungnya mabok-mabokan dengan minuman keras gitu.
Kenapa? Ya karena itu kan balik lagi, berarti itu satu bukti bahwa yang namanya penderitaan batinnya itu lebih berat daripada lahiriah. Dan kalau bicara lahiriah, dan mereka sudah kaya kok, yang mereka sudah terkenal gitu loh. Tapi karena balik lagi batinnya itu tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenyamanan oleh hal-hal duniawi, ya akhirnya jadi begitu, kompensasi seperti itu. Bahkan banyak yang overdosis malah meninggal, teman-teman. Ya ini yang kita mesti sadar bahwa penderitaan batinnya itu sebenarnya lebih berat daripada penderitaan lahiriah gitu. Ini buktinya, teman. Meskipun orang-orang kadang-kadang terlalu gegabah menganggap bahwa yang paling bahaya itu kalau seandainya kita mengalami penderitaan oleh karena lahiriah, yaitu mungkin kalau orang-orang seperti itu ya orang-orang yang baru bicara terkait dengan tubuh aja, teman-teman, bicara tubuh gitu, bukan masalah jiwa gitu. Nah ini yang mesti teman-teman ngerti gitu, bahwa penderitaan lahir dan batin itu beda, teman-teman. Karena penderitaan batin itu ya lahir batin itu sebenarnya sama sih, bisa berujung harga diri kita jadi hancur gitu. Waktu kita tadinya kaya disanjung-sanjung, begitu kita miskin jadi bisa disanjung. Waktu kita menduduki posisi yang populer gitu ya, banyak orang yang cari muka gitu. Begitu kita tidak di posisi yang bagus, ya akhirnya juga kita dicemoohkan gitu. Selalu begitu, teman-teman. Cuman kembali lagi ya, kalau bicara kedewasaan rohani itu, kita sasarannya adalah bagaimana dalam kondisi apapun juga gitu, yang kita itu tetap bersandar kepada Tuhan. Yang kita pengen kategorinya dalam kondisi sukses atau tidak sukses itu ya kita bersandar kepada Tuhan. Kita ada nama atau tidak ada nama, ya kita juga bersandar kepada Tuhan. Jadi semua dasarnya itu memang yang Tuhan harapkan itu bagaimana hidup kita itu dengan full bersandar kepada Tuhan, teman. Dewasa rohani adalah dengan senangkan Tuhan. Walau kita harus melakukan apa yang tidak menyenangkan kita demi apa yang firman Tuhan perintah peraturkan dalam hidup kita itu, teman-teman. Nah ini kesimpulannya itu, teman-teman, bahwa dewasa rohani adalah dengan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau jangan dibayangin kalau yang namanya dewasa rohani itu berarti kita senang, Tuhan juga senang. Belum tentu, teman-teman. Kecuali kalau kita sudah dewasa rohani, kalau kita sudah benar-benar mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu, itu ceritanya lain. Ya, kalau kita sudah lebih mengenal, mengerti firman Tuhan, apa yang Tuhan senang, itu sama, teman-teman, dengan apa yang kita senang. Tapi kalau kita sebelum dewasa rohani, teman, apa yang Tuhan senang, belum tentu, teman-teman, identik dengan apa yang kita senang. Bahkan bisa bertolak belakang. Apa yang menyenangkan Tuhan itu tidak menjadi satu kepastian, itu pasti menyenangkan kita gitu. Jadi apa yang kita rasakan permasalahan, apa yang kita rasakan sebagai penderitaan, jangan-jangan permasalahan dan penderitaan itu yang malah menyenangkan Tuhan gitu. Jadi seolah kita kok benar-benar lebih belain Tuhan sih daripada permasalahan itu, daripada persoalan itu, daripada hal-hal lain gitu. Ya Tuhan akan lebih disenangkan, teman-teman. Jadi kuncinya itu apabila kita mau menyenangkan Tuhan, ya dalam kondisi susah, penderitaan, bermasalah itu tetap aja, teman-teman, kita lebih bermilih, bersandar, bergantung, mengandalkan Tuhan gitu. Apapun konsekuensinya. Nah ini yang menyenangkan Tuhan itu seperti ini, teman-teman. Dan banyak, teman-teman, cerita-cerita di kitab Perjanjian Lama atau Baru itu memang ya Tuhan seperti itu, teman-teman. Jadi bahkan kalau cerita Nabi Isa itu kan sampai wafat di kayu salib juga, ya itu kan menyenangkan hati Tuhan Allah gitu. Ya bukan kalau kita dibebaskan, istilah Nabi Isa waktu itu dibebaskan gitu, apakah dia juga tidak bisa menghindar dari wafat di kayu salib? Rasanya gampang banget gitu. Ya, dia kan punya kekuatan yang namanya kekuatan kuasa Tuhan Allah itu dari roh Tuhan yang ada di dalam Nabi Isa. Itu kan mampu, teman. Mau bikin misalnya prajurit yang membunuh itu dibikin bagaimana, mudah sekali. Bagaimana Nabi Isa turun dari kayu salib, mudah sekali. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan di dalam Nabi Isa gitu. Tapi kan kembali kalau kita bicara pribadi Nabi Isa sebelum satu hari sebelum wafat malamnya gitu, yang di Getsemani, Nabi Isa pun katakan bahwa kalau dia boleh milih, teman-teman, Nabi Isa itu lebih memilih jangan sampai dia mati di kayu salib.
pengennya seperti itu gitu. Bahkan diceritakan sampai saking stresnya, saking takut matinya teman-teman, sampai yang namanya peluhnya aja segede butiran darah. Nah nggak ngerti nih, ada dua asumsi, ada yang ngomong peluhnya segede butiran darah, atau ada juga yang ngomong peluhnya jadi darah gitu, darahnya keluar seperti peluh. Nah ini yang mana saya nggak ngerti, tapi yang jelas saking takutnya ya Nabi Isa itu seperti. Nah kenapa Nabi Isa mesti takut gitu? Ya harus takut menghadapi kematian. Ya karena Nabi Isa memberi contoh kepada kita. Kalau Nabi Isa itu tidak ada rasa takutnya, kitanya bingung gitu. Jadi kok Nabi Isa lebih kuat dari kita? Nabi Isa kan sama. Kondisi waktu itu adalah sebagai manusia yang punya rasa takut teman. Jadi nggak aneh apa kita menghadapi penderitaan gitu, ya penderitaan lahir dan batin itu kita akan mengalami seperti Nabi Isa waktu di Getsemani tadi gitu teman. Waktu satu malam sebelum wafat di kayu salib sama teman. Jadi kembali lagi, kalau Nabi Isa waktu itu tidak mau menyenangkan Tuhan Allah, ya mungkin dia tidak mau disalib, gampang-gampang aja gitu. Tapi karena Nabi Isa ingin menyenangkan Tuhan Allah, akhirnya dia lebih memilih yang masukin penderitaan, bahkan sampai wafat teman, sampai wafat di kayu salib gitu. Nah ini apakah kita bisa nggak seperti melakukan hal-hal seperti Nabi Isa itu, yang jelas menghadapi penderitaan. Kalau kita kan lebih tidak bicara sifatnya mati secara fisik teman, masih mati secara tubuh. Kalau Nabi Isa beneran mati secara tubuh loh. Kalau kita enggak kan, paling matinya apa? Ya mati daging kita, mati nafsu kita, nafsu duniawi kita. Ya kita berani gak matikan itu? Matikan kesenangan-kesenangan duniawi kita gitu. Ya yang hidupnya kalau bicara duniawi itu orang dunia itu, orang berkhianat itu sasaran hidupnya cuma satu teman. Bagaimana seumur hidup sampai mati umur 70-80 mengumpulkan harta-harta duniawi teman. Cuma itu aja firman Tuhan katakan itu gitu. Padahal Tuhan katakan itu sementara gitu, dan tidak bisa dibawa satu pun ke dalam akhirat yang Tuhan rancang kehendaki bagi keselamatan yang kekal itu, nggak bisa nyambung gitu. Tapi kembali lagi ya, manusia itu kalau sampai misalnya tidak mendapatkan hal-hal harta benda, itu malah mendapat penderitaan bagi orang dunia seperti itu. Tapi kalau bagi Tuhan, ya orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu adalah ya tidak menyenangkan Tuhan gitu. Nah sebaliknya yang kita mesti hati-hati, apa yang menyenangkan Tuhan itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita merasa senang teman-teman. Ya contohnya tadi Nabi Isa yang sebagai sulungnya kita gitu. Nah kita diajar oleh Tuhan Allah bagaimana ya kita harus mengikuti apa yang Nabi Isa telah lakukan sebagai sulungnya kita, ya kurang lebih begitu. Ya kita bagaimana ceritanya lebih memilih menyenangkan Tuhan Allah dengan tetap melakukan perintah peraturannya meski kondisinya bisa menderita gitu. Bahkan ya harga diri kita habis teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya gitu. Jadi dewasa rohani itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan ya, karena taat firman walau kita tidak merasa disenangkan. Dan juga dewasa rohani butuh dewasa jiwani dan juga dewasa tubuh. Oke teman-teman, see you, bye-bye.